terkait sejarah Macapat dan juga denah dari alun-alun kota Majalengka. Sebelum ke penjelasan, izinkan aku memberikan pantun kepada ibu. Jalan-jalan ke kota Malaka. Cakep. Banyak peninggalan dari masa lalu. Cakep. Perkenalkan, saya kami datang membawa rasa ingin berbagi kisah sejarah Macapat yang sangat seru. Perkenalkan, nama saya Alawi Muhammad Satidi. Dan Sipkuring Akmali dan Mujaki. Saya Muhammad Nabi Mubarika. Saya Rizky Antara Madani. Saya Repan Maulana. selamat menyaksikan. Sistem Macapat adalah sistem tata cara yang didasarkan atas arah mata angin, yang mana pusat pemerintahannya terletak di tengah-tengah wilayah kota yang dikuasainya. Macapat juga berhubungan dengan sistem tata letak kota. Disebut Macapat karena berbentuk landscape dan persegi empat yang mewakili 4 penjuru arah mata angin. Yang pertama ada utara, yang kedua selatan, yang ketiga timur, dan yang keempat yaitu wilayah barat. Secara umum terdapat 5 bangunan utama pada sistem Macapat. Yang pertama ada alun-alun yang terletak di pusat atau di tengah-tengah wilayah. Yang kedua ada Masjid Agung yang terletak di sebelah barat. Yang ketiga ada lapas atau penjara yang terletak di sebelah timur. Yang keempat ada pasar yang terletak di sebelah utara. Dan yang terakhir ada pendopo atau pusat pemerintahan yang terletak di sebelah selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alawi di sini akan menjelaskan sepintas terkait tentang sejarah Macapat. Sejak masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno dan Majapahit, masyarakat Jawa sudah memiliki pandangan kosmologis bahwa dunia tersusun dari arah mata angin dan setiap arah membawa makna spiritual itu sendiri. Yang pertama itu ada timur atau disebut dengan wetan, yaitu tempat matahari terbit, awal kehidupan sekaligus dengan awal kelahiran. Yang kedua ada barat atau disebut dengan kulon, tempat matahari terbenam, akhir kehidupan, serta dari akhir sebuah kematian. Yang ketiga ada selatan atau kidul. Dunia selatan ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Yang keempat ada utara atau disebut dengan lor. Sering disebut sebagai dunia atas, akal, dan kebijaksanaan. Pandangan ini melandasi penataan keraton Jawa seperti di Yogyakarta dan Surakarta, serta kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat banyak menggunakan sistem Macapat jika kota atau kabupaten tersebut telah berdiri dari sejak zaman penjajahan terdahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky sama Repan akan menjelaskan Macapat yang ada di alun-alun Majalengka. Yang pertama itu kalau bisa dilihat secara petanya, alun-alun Majalengka ini sudah sesuai dengan sistem Macapat, di mana di utara dari alun-alun itu ada pasarnya ada di sini. Sementara di selatannya sudah ada pendopo. Nah, untuk di arah horizontal Bu, ada di sebelah timur itu ada lapas, benar sesuai dengan sistem Macapat, dan di sebelah barat ada masjid. Oke, di sini saya Fadil akan menjelaskan kota Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan kota Cimahi. Nah, untuk kota Cirebon, di sini kami meninjau alun-alun kota Cirebon. Nah, itu didirikannya pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 1950. Nah, alun-alun kota Cirebon itu tidak sesuai dengan sistem Macapat karena di bagian timurnya tidak terdapat lapas. Nah, lapasnya malah terdapat di bagian selatan alun-alun kota Cirebon dan berjarak 2 km. Untuk yang lainnya seperti pasar, pendopo, dan masjid itu sesuai dengan sistem Macapat. Nah, untuk kota Cimahi, beribu kotakan kota Cimahi, tahun berdiri pada 21 Juli tahun 2001. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa setelah kami meninjau di dalam peta bahwa menunjukkan kota Cimahi tidak sesuai dengan sistem Macapat. Dikarenakan apa? Dikarenakan lapasnya terdapat di selatan dan juga untuk DPRD 25 meter ke arah utara. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa kota Cimahi tidak memenuhi syarat Macapat. Oke, jadi sekian. Dadah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem
Macapat yang ada di Kota Bogor. Jika dilihat berdasarkan arah mata angin dalam sistem Macapat Islam, Kota Bogor tidak menerapkan sistem Macapat. Hal ini dikarenakan pada arah utara terdapat Masjid Agung Bogor. Ini tidak sesuai dengan sistem Macapat karena seharusnya oleh pasar. Yang kedua, pada arah timur terdapat kantor Bupati Bogor. Ini tidak termasuk ke dalam sistem Macapat juga karena seharusnya oleh lapas. Kemudian pada arah selatan terdapat lapas 2B yang jaraknya 300 meter dari barat daya. Ini juga tidak termasuk ke dalam sistem Macapat karena seharusnya oleh kantor Bupati. Dan yang terakhir, pada arah barat terdapat BTM Mall dengan jarak 0,65 km dari Tenggara. Ini juga tidak sesuai dengan sistem Macapat karena seharusnya digantikan oleh Masjid Agung. Dengan demikian, Kota Bogor tidak menerapkan sistem Macapat. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem Macapat alun-alun Kabupaten Tasikmalaya. Untuk di sebelah utaranya seharusnya ada pasar, tidak sesuai karena letaknya 500 meter menuju timur. Untuk di sebelah timur seharusnya ada lapas, tidak sesuai karena letaknya 340 meter menuju barat. Untuk di sebelah selatan seharusnya ada pendopo, tidak sesuai karena 75 meter menuju arah utara. Untuk di sebelah barat sudah sesuai karena sudah ada Masjid Agung. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan analisis penerapan sistem Macapat yang berada di Kota Sukabumi yang telah berdiri pada masa penjajahan, yaitu berdiri pada tanggal 1 April 1914. Nah, berdasarkan arah mata angin, di bagian barat terdapat Masjid Agung Kota Sukabumi yang telah sesuai dengan sistem Macapat karena arah barat melambangkan tempat peribadahan dan ketenangan. Kemudian di bagian arah selatan mata angin terdapat pendopo yang juga sesuai dengan sistem Macapat, yaitu sebagai pusat pemerintahan. Yang ketiga, terdapat pasar yang berada di arah timur mata angin sejauh 330 meter. Namun hal ini tidak sesuai dengan sistem Macapat karena seharusnya pasar berada di arah utara mata angin. Yang terakhir yaitu terdapat lapas yang berada di arah barat daya sejauh 630 meter. Hal ini tidak sesuai juga dengan sistem Macapat karena seharusnya lapas berada di timur arah mata angin. Kesimpulannya, untuk penerapan sistem Macapat di Kota Sukabumi sudah sebagian besar saja, yaitu hanya bagian barat dan selatan. Untuk arah barat daya, timur maupun utara tidak sesuai dengan sistem Macapat. Saya Aurel akan menjelaskan tentang Kota Depok. Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dan ibu kotanya Kota Depok itu sendiri. Ditinjau dari hasil analisis sistem Macapat, ternyata Kota Depok tidak sesuai dan hanya ada satu saja yang sesuai, yaitu di sebelah timur yang merupakan lapas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah kita berada di penghujung video penutup. Sebelum ditutup nih, aku punya pantun lagi loh. Perang di Ponorogo penuh cerita. Cakep. Pelajaran penuh makna. Cakep. Waktu bicara sudah habis jua. Terima kasih atas perhatiannya.